Apalagi teman-teman sekarang mungkin tetap bisa bersosialisasi tapi jaraknya mungkin yang sedikit terhambat seperti itu pemirsa di rumah. Wah, itu versi Nabila ya pemirsa. Oke, udah kita udah dengerin sedikit nih dari Nabila. Sekarang ke Mbak Cikanya nih selaku pembimbingnya Nabila langsung ya. Iya. Oke. Mbak, sama sih pertanyaan seperti Nabila, lagi sibuk ngapain aja sehari-harinya sekarang? Iya, perkenalan dulu ya. Boleh. Nama saya Cika, saya tantenya Nabila. Saat ini sibuknya kuliner di rumah saja. Kebetulan saya juga ada bisnis kuliner. Oh gitu. Iya, terus sama kayak mantau si Nabila sama ponakan-ponakan yang lain gitu. Oh, tetap berarti Iya. Oh, lagi sibuk kulineran sekarang, Mbak ya? Iya. Gimana bisnisnya versi sekarang nih? Kan udah jarang banget berkumpul, mungkin berkumpul pun nggak bisa banyak sekali, Mbak ya? Iya. Gimana nih sekarang? Stabil aja sih sebenarnya. Malah kalau alhamdulillah ya untuk pandemi ini orderannya lebih bagus gitu dibandingkan yang sebelum-sebelumnya. Karena kan pada semuanya kan pakai online terus ya. Oh gitu. Iya. Jadi belanjanya biasa aja sih. Kalau bisnisnya semakin lancar, alhamdulillahnya. Iya. Berarti tetap berjalan baik. Iya, tetap juga berjalan. Kayaknya karena lebih sering di rumah juga, mungkin lagi acara banyak take away juga. Iya, mungkin lebih banyak orderan. Iya, ya? alhamdulillah banyak yang order. Jadi sekarang masih sibuk juga mantau Nabila dan juga ponakan-ponakan juga. Iya, karena biasanya, keponakan kan ini tuh ada grup juga kan, grup teenager kayak dance K-pop gitu kan. Jadi mereka ini berkumpul gitu di rumah, iya sering latihan, cover dance, terus sering-sering sharing gitu sama modelingnya. Wow, keren ya, itu salah satu gerakan positif dong Mbak ya, bisa dibilang sekali. Diajakin nih, berarti mereka diajakin ngumpul ngumpul biasanya itu cover dance dan biasanya juga model-model gitu ya belajar. Karena kan ini tantenya juga dulu mantan model. Wah, kelihatan sih tantenya juga cantik banget ya tante. Iya, makanya diarahin kan ponakannya biar ya udah kesini aja gitu. Soalnya bakat mereka kan udah modeling bisa, ngedance bisa juga. Pokoknya ya udah diarahin aja gitu. Wah, ini salah satu mungkin teladan yang baik juga tante ya, kalau menurut saya nih ya. Karena ini kegiatan positif kalau mungkin buat pemirsa di rumah juga, mungkin para orang tua juga kalau misalnya punya talent yang positif dulu mungkin boleh diarahin langsung buat para anak-anaknya mungkin berkerabat juga supaya bisa jadi kegiatan positif nih, karena penting banget versi sekarang. Kalau menurut saya kegiatan-kegiatan positif seperti itu ya. Tante, aku manggil tante tuh gimana nih ya, manggil mbak aja kayaknya masih muda sih soalnya. Mungkin penting banget Mbak ya, mungkin sekarang apalagi kegiatan anak-anak juga lebih sering di rumah aja, mungkin kesempatan juga buat kita untuk ngarahin langsung gitu. Wah, ini bisa jadi contoh yang baik juga ya pemirsa di rumah. Oke. Tapi ini ngomong-ngomong, Nabila kan multi talent banget nih ya. Sejak boleh tahu nggak sih dari Nabila, ini awalnya Nabila tertarik nih, ini banyak banget, ada modeling, ada cover dance juga ada, kalau aku baca tadi, bahkan pantomime juga ada tadi ya? Iya, ada. Saya sempat baca pantomime juga punya Nabila prestasinya. Kok Nabila bisa tertarik sih mengikutin semua. Diikutin semua. Kenapa nih kalau Nabila awalnya? Awalnya itu sebenarnya Nabila nggak tertarik sama yang kayak gini, cuman dari TK itu punya teman dekat, dia udah kayak mulai modeling dari umur 3 tahun. Nah, karena udah deket sama orang tuanya, udah deket, jadi Nabila tuh kayak dibujukin, mau nggak coba ikutin modeling, siapa tahu punya bakat di situ. Pertamanya nggak mau, tapi karena dapat izin dari orang tua akhirnya coba, dan ternyata alhamdulillah dapat juara. Jadi dari sana makin kepo, modeling tuh gimana ya, kalau bisa dapat piala terus pasti seru. Wah, jadi hal yang positif banget ya. Mungkin punya teman yang bisa ngasih dampak positif atau influence kita secara segi positif itu penting banget. Berarti Nabila punya teman dulu awalnya modeling, akhirnya Nabila juga ikutan. Wah, susah nggak sih dulu? Berarti awalnya belajar modeling dulu dong ya sebelum yang lain. Dulu. Susah nggak sih dulu kalau Nabila mau belajar modeling? Menurut Nabila awal itu susah ya, karena Nabila orangnya takut sama yang rame, sama orang-orang baru. Jadi buat nampil itu kayak nggak ada percaya diri. Cuman karena didukung, dikasih semangat, akhirnya berani buat percaya diri dan tahu kalau ternyata Nabila punya bakat di sana. Wah, iya benar ya, mungkin jadi hambatan banyak remaja sekarang, rasa nggak percaya diri ya Nabila ya.
dia biasanya jadi Insecure. insecure, bener Iya. bahasa kita sekarang insecure ya. Iya. Mbak, ya. Mungkin merasa insecure, akhirnya mau dicoba nggak berani, itu nggak bakal pernah berjalan ya. Tapi Nabila beranikan diri waktu itu ya. Iya. Berarti harus belajar catwalk dan segala macam dulu. Harus. Iya. Sama siapa belajar? Udah sama tante? Belajarnya ya dibimbing tante, terus juga dulu ikut Manajemen juga. Ada manajernya manajer juga. juga dulu. Iya. Wah, bener ya, kalau ada tante yang bisa kenapa nggak di deket-deketin coba. Ini tantenya atau Nabila yang deketin dulu kalau boleh tahu nih? Nabila. Nabila, benar. Karena memang kalau mau berprestasi juga harus optimis ya. Iya. Jangan mau hanya sekedar dideketin baru mau, tapi Iya. harus memberanikan diri Harus juga. beraniin diri dulu. Coba, oke. Berarti Mbak Cika sendiri berarti yang jadi saksi langsung ya? Iya. Dari Cika. Itu susah nggak sih dulu kalau dari Mbak Titis untuk membimbing Cika dari awal? Iya, sebenarnya Nabila ini tipikal anak yang pemalu banget Oh ya. gitu dulu ya? Iya, pemalu banget dia. Dan sekarang berubah drastis. Ya, nggak kelihatan malunya loh sama Nggak Cici. malu lagi. Ini confidence-nya udah dapet banget kalau saya Iya, lihat. Terus gimana tuh Mbak? Kan ini ya, kalau tante ini lihat kan postur tubuhnya itu sangat memungkinkan gitu kan untuk jadi modeling bisa, untuk dance bisa juga. Terus tante ini bilang nih sama Umi kan, temennya si Nabila ini kan, Mi gimana kalau kita ini aja ajarin Nabila catwalk dulu, belajarnya di rumah dulu kan. Terus sudah itu baru kita arahin ke manajemen. Nabilanya mau sih udah itu, terus dicoba-coba kan, pertama fashion show dulu. Awalnya Ternyata iya dia langsung dapet gitu. Wow, udah ketemu nih bakatnya di Iya, sana udah berarti iya tante ya? ternyata bakatnya di sana. Terus malu-malunya berlahan-lahan mulai hilang gitu. Karena confidence akhirnya Iya, dicoba di sana. dia udah percaya diri banget sekarang. Wah, penting banget berarti Iya. tante ya untuk bangun percaya diri. Iya. Tante gimana kalau tante lu mencoba membangun percaya dirinya Nabila? Atau karena memang tante langsung cobain di sana, atau memang ada hal khusus yang tante lakukan dulu? Enggak, kita sharing-sharing aja sih. Apalagi kan si Nabila ini punya temen ya, namanya Luna kan. Dia tuh aktif banget pokoknya. Dari bayi, kayaknya umur 3 tahun deh. Oh, Tetangganya gitu. Nabila ini Oh, yang udah diceritain tadi ya? udah ikut fashion kan, udah ikut fashion show, anaknya aktif juga. Terus bilangin kan sama Nabilanya, Bil coba kamu lihat deh si Luna gitu kan. Dia mau loh, dia berani loh. Kok Nabila nggak mau? Pertama dia ngomong nggak mau, tante Oh, gitu. malu gitu tadi kan. tante ya? Iya. gitu. Terus aku bilang kayak gini, nggak usah malu, Nabila cantik, badannya bagus, body bagus, itu udah menjual banget kalau untuk modeling kan. Oh ya udah tante dicoba ya, tapi kalau misalnya si Nabila nggak dapet gimana nih katanya kan? Gitu ya? Nggak apa-apa dicoba aja, yang penting percaya diri dulu kata tante kan. Ya udah akhirnya dia mau. Wow. Sampai sekarang loh, banyak Berarti pialanya di rumah. Di usia berapa waktu itu Nabila awalnya? Sekitar 9 tahun ya. 5 SD. Iya, Oh, SD 5 kelas SD 5. waktu itu. Iya. Oh, jadi terpancing waktu itu si Lunanya 3 tahun waktu itu. Iya, umur 3 tahun dia udah. Wajib yang nggak boleh kalah dong. Kalau saya bilang nggak boleh Pialanya udah kalah banyak dong. loh. Satu lemari itu udah full piala semua. Punya Nabila semua. Iya, punya Nabila ada juga, punya Luna ada juga. Wah, jadi penasaran banget ya Iya. melihat di rumah. Ya benar dong. Jadi harus optimis juga sih. Iya, Ini wajib banget optimis. bisa di rumah. Harus optimis, jangan mau kalah loh. Masa waktu itu memang ya Luna 3 tahun mungkin udah hebat banget, pasti Nabila juga bisa lebih hebat Iya, pastinya ya. Dan susah banget emang kayak Nabila belajar awal, pemalu banget kalau dari kata tante tadi ya. Iya, pemalu Iya, banget. pemalu banget. Sampai ngomong aja kalau nggak apa ya, kalau nggak kenal banget nggak mau dia ngomong gitu. Beneran. Beneran si Wow. Nabila emang pemalu dia. Tapi Nabila masih ingat nggak, dulu kan emang awalnya malu-malu banget nih. Akhirnya Nabila bisa berani fashion show malah ya. Iya, fashion show. Fashion show tuh tampil depan orang banyak banget. Apalagi Iya, itu yang rame. paling, kalau kita lihat fashion show pasti orang pada ngumpul nih biasanya tante ya. Ada jurinya juga Ada kan. jurinya, apalagi Iya. dinilai langsung turun ke kompetisi waktu itu. Nabila rasanya gimana waktu itu? Rasanya tuh deg-degan, takut karena pertama kali itu kan kayak ditatap orang itu rasanya tuh takut banget gitu. Wow, gitu sempat takut gitu. Gimana rasanya? Jadi gimana waktu itu Nabila ngatasinnya dulu? Ngatasinnya ya kita tuh harus percaya diri, yakin aja kalau kita tuh bisa. Terus Nabila belajar kalau emang malu, anggap aja orang-orang itu nggak ada gitu. Iya. Iya, itu tips yang penting banget ya tante ya. Itu, dan akhirnya bisa banyak banget prestasinya. Mungkin boleh saya bocorin tante ya, tadi saya udah dikasih tahu duluan sebelum Nabila datang di prestasinya. Boleh. Boleh ya. Jadi ini
pemirsa di rumah, Nabila banyak banget prestasinya. Mungkin ini yang bisa saya sebut tadi kalau dengar di rumah banyak banget. Ini cuma sebagian juga Iya, sebagian ya. aja. Ini berarti ada beberapa yang dibocorin ya ke saya nih pemirsa di rumah sebelumnya. Jadi pertama, Nabila pernah juara 1 fashion show busana pesta. Wah, ini kapan nih Nabila? Itu awal Nabila ikut fashion. Itu awal sekali yang Iya, diceritain awal. barusan. Awal. Oh, fashion show busana pesta. Wah, wajib diceritain ini nanti tante ya. Terus kedua ada juara 2 fashion show Kartini Day kategori umum. Ini setelahnya. Iya, Setelahnya. Oh, berurutan ini berarti ya. Terus ada juara 1 pantomim tingkat kota. Wah, udah selain bisa modeling, bisa pantomim juga. Iya. Wah, ini harus cerita nih gimana belajarnya nanti ya. Terus setelah itu ada juga juara 1 lomba adu bakat. Ini adu bakat apa nih? Itu kemarin lombanya adu bakatnya tuh kayak bebas sih mau ngadu apa, cuman Nabila milihnya fashion show karena kan Nabila mulainya Battle dari gitu. fashion. Oh gitu. Iya. Iya. Terus ada lagi nih wakil 2 gadis kecil provinsi Bengkulu. Iya, Wah, Bujang juga Gadis ternyata. Kecil. Bujang gadis kecil ya waktu itu. Terus juara 2 lomba busana muslim, juara 3 lomba kostum karnaval batik besure. Wow, kostum bahkan. Iya, karnaval. Harus cerita juga nih Iya. nanti. Harapan 2 Akademi Bintang La Mode, Duta Zetizen 2016, Top Best Persahabatan, Top 10 Model 2015. Juara 2 berturut lomba dance K-pop cover 2016 sampai 2020. Keren ini berturut-turut. Yes. Oh, wajib. Aku mau lihat. Nanti insya Allah kita bisa lihat Nabila ya nanti. Oke, baik pemirsa di rumah, nanti kita bakal ceritain banyak nih prestasinya Nabila. Untuk itu tetap di TVRI Bengkulu. Hai, sudah tahu dong soal virus corona yang saat ini lagi heboh sejagat. Virus corona atau yang dikenal juga dengan novel coronavirus adalah virus baru penyebab penyakit saluran pernafasan. Virus ini masih satu keluarga dengan virus penyebab SARS dan juga MERS yang sangat disayangkan sampai saat ini belum tersedia vaksinnya. Jadi kita perlu waspadai gejala klinisnya. Gejala klinis virus corona diantaranya adalah demam, batuk, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, letih, dan juga lesu. Mudah, lakukan 3 langkah cegah. 1. Tutup mulut saat bersin atau batuk, kalau perlu menggunakan masker ya. 2. Cuci tangan hingga bersih menggunakan sabun atau menggunakan cairan antiseptik. 3. Jaga kesehatan dengan perbanyak mengkonsumsi buah dan sayur, serta hindari mengkonsumsi daging setengah matang dan rutin berolahraga. Benar, yuk lakukan 3 langkah cegah agar kita terhindar dari resiko terkena virus corona. Tutup, cuci, jaga. Woi, di sana segalanya. Dah usah lah ngambil sampah tu. Lah tugas pemerintah kita membersihkan sampah tu. Woi sana, sampah di sini banyak. Kalau bukan kita, siapa lagi? Iya, Dek. Betul tuh, Dek. Dah lah. Woi sana, kita nengok pengumuman tu. Mato tu dipakai. Mato. Woi sana, kalau bukan kita, siapa lagi yang nak bersihkan sampah ko?
getar hatiku saat ku berkenalan dengannya. Ku dengar dia menyebutkan nama dirinya. Sejak ku bertemu, ku telah jatuh hati padanya. Di dalam hati telah menjelma cinta, dan bawalah daku selalu dalam hatimu. Di langkahmu serta hidupmu, genggamlah daku kini juga nanti. Harapan di hatiku, bawalah diriku selalu dalam mimpimu. Di langkahmu serta hidupmu, genggamlah daku kini juga nanti. Harapan di hatiku, bawalah diriku selamanya. Selamanya. Baik pemirsa di rumah, Anda kembali bersama kami di Sang Juara TVRI Bengkulu. Jadi buat pemirsa di rumah yang sudah ketinggalan nih mungkin tayang kita di awal, hari ini saya lagi ngobrol bareng Nabila dan juga Tante Cika nih, pembimbingan Nabila itu seputar perjalanan Nabila nih masuk dunia modeling. Tadi seru banget ya Nabila ceritanya tadi Tante, gimana Nabila awalnya pemalu banget waktu kecil sampai sekarang jadi super confident seperti sekarang ya. Sekarang seperti sudah kelihatan sekali ini matang banget dunia modeling, bahkan juga multi talent, pantomim juga, bahkan dance cover pun juga. Wah, ini luar biasa sekali. Jadi kalau pemirsa di rumah sudah ketinggalan mungkin mau menyaksikan lagi karena penasaran, jangan khawatir karena tayangan kita bisa disaksikan ulang via Facebook Live TVRI Bengkulu. Nanti tinggal buka Facebooknya, dicari TVRI Bengkulu garis 1 atau strip live, tinggal cari Sang Juara edisi hari ini. Oke, jadi ngelanjutin obrolan tadi ya Nabila dan Tante, ini prestasinya banyak banget nih. Mungkin kalau mau diceritain semua takutnya nggak cukup waktu itu. Jadi kita obrolin dikit ya sekilas. Jadi juara satu fashion show busana pesta itu waktu itu awal yang diikutin Nabila ya. Tahun berapa itu Nabila kemarin? Itu kelas 5 SD. kelas 5 SD. 2000-an, 2000 berapa ya? Lupa. Udah lama banget. Itu busana pesta seperti apa maksudnya kemarin? Seperti gaun yang Bila kenakan kemarin tuh temanya kayak Snow White. Kayak Snow White gitu. Berarti seperti kostum atau gimana tuh Tante? Iya, gaun kostum. Gaun kostum. Iya. Wah, pasti cantik banget Nabila kayaknya. Udah lama banget. Berarti dari waktu itu langsung dapet juara satu. Iya, juara satu gaun. Wah, kok bisa nih menurut Nabila sendiri waktu itu? Mungkin karena memang udah persiapannya matang banget menurut Nabila, atau kenapa waktu itu Nabila? Waral perdana ya Tante ya? Mungkin sebelum lomba busana pesta itu Nabila sempat lomba busana adat. Itu kan Nabila nggak dapet juara. Oh pernah Iya, gagal udah. juga Pernah gagal juga. Terus kelang beberapa hari dari lomba busana adat itu ada lomba busana pesta, dan di situ posisinya Nabila nggak mau kalahnya tuh timbul kayak aduh harus menang nih, jadi harus percaya diri. Langsung bangkit di sana nih. Berarti rasain kalah juga Tante berarti ya? Iya udah. Jadi waktu awal dia ikut tuh busana adat dulu kan, terus nggak dapet. Terus aku bilang kan sama Nabila, ini Bil nanti Tante daftarin dulu yang ke ini, mau nggak? Mau katanya. Itu kebetulan kayaknya si Galuh ya yang ngadain ya. Iya, salon Galuh itu. Terus mau Nabilanya kan. Ya udah, ini ada banyak banget temanya ya kan. Jadi si Nabila milih tema gaun pesta. Dan alhamdulillah udah dapet juara satu. Iya, nggak nyangka banget. Berarti awalnya nggak mau kalah Tante ya? Iya. Benar ya. Berarti ambisius banget berarti Nabila Ambisius. dulu ya. Sempat gagal waktu itu busana adat gitu ya? Iya, busana adat. Ikut langsung juara satu pemirsa di rumah itu. Iya. Busana pesta waktu itu. Jadi kelas 5 SD ngerasain comeback luar biasa seperti itu, gimana rasanya Nabila? Rasanya tuh mungkin kalau SD tuh ibaratkan seperti mimpi ya, kalau kita bisa menang juara satu, apalagi awal-awal bisa langsung dapat juara satu itu menurut Nabila nggak mudah, karena banyak mungkin yang lebih senior dari Nabila, lebih bagus dari Nabila, tapi dia nggak menang.
Jadi itu suatu kebanggaan sih. Bangga banget pemirsa di rumah, kalau saya di posisi Nabila mungkin bakal bangga banget. Tapi tante waktu itu Nabila gagal dong ya di awal di baju adat. Tante meyakinkannya gimana waktu itu? Jadi kan waktu sebenarnya Nabila ini kan orangnya meskipun pemalu, dia juga suka sharing gitu kan, nanya sama tante kalau misalnya kita nggak dapet tuh, terus kalau mau ikut lomba lagi gimana biar dapet gitu kan. Terus tante bilang Nabila banyak-banyak belajar catwalk, belajar pose kan. Ya udah tante mau diajarin katanya kan. Ya udah langsung belajar setelah itu kan. Terus ada informasi gitu mau lomba kan, ya mau nggak Bil? Pertama ditanya dulu kan, mau nggak Bil? Nanti kalau mau, ini gaunnya udah ada, ya udah mau teh, yakin mau, soalnya udah drop kan, karena memang saingannya banyak waktu itu yang adat itu ya. Sebenarnya saingan yang ini juga banyak sebenarnya, yang udah dapet di adat kemarin, dia datang lagi, ikut lagi. Oh nggak kebayang deh. Iya nggak kebayang. Iya jadi bilangnya sama Nabila gini, percaya diri aja, terus bilangin ngomongnya sama diri sendiri, Nabila bisa, Nabila pasti juara. Anggap aja yang udah dapet kemarin nggak datang lagi gitu, nggak ikut lagi kan. Ya udah dia langsung, ya udah deh langsung deh gitu, percaya diri. Pokoknya seharian itu dia latihan catwalk gitu. Wow, untuk Nabila ikut jadi juara satu. Iya ikut. Dia nggak ngedrop orangnya. Udah turun gitu kan, dropnya udah nggak, moodnya nggak baik lagi kan. Kalau kita ngomong langsung moodnya langsung naik gitu. Nggak kemudian Kalau saya simak penting banget juga peran tantenya ya. Kalau nggak sharing ke tantenya mungkin tantenya ini sebenarnya tim rempongnya sebenarnya di rumah. Wajib dirempongin tante ya. Iya, tim cerewet juga. Iya, jadi nggak kebayang sih jadi Nabila, apalagi seperti tante bilang tadi, teman-teman yang ikut sebelumnya di lomba sebelumnya ikut lagi. Jadi bisa jadi tekanan juga. Tantangan sih sebenarnya ya untuk Nabila. Tapi akhirnya Nabila mau belajar banyak. Mau banget dia anaknya, penurut. Berarti mau siapkan ke lomba busana pesanya makan waktu berapa lama nih Nabila sama tante waktu itu? Enggak, cuma sehari ya. Sehari tuh full belajar. Full tapi iya. Tapi emang sebelumnya di Bajaran udah belajar juga loh. Iya udah. Berarti diulas lagi akhirnya bisa juara 1 di sana. Keren banget, ini jadi bukti loh pemirsa di rumah. Kalau misalnya pemirsa mau belajar, apalagi buat ada di rumah, kalau mau belajar juga dari kekalahan, bukan berarti menyerah setelah kekalahan ya. Mau belajar dari kekalahan pasti bisa jadi hasil yang baik nih comeback-nya. Ini langsung dapat juara 1 dari kalah. Iya. Wow, itu keren banget. Terus ada juara 2 juga Fashion Show Kartini Day. Waktu itu diadain setelah itu persis atau berapa tahun kemudian nih? Beberapa itu udah bulan. Nabila SMP. Iya. Oh, udah SMP Udah waktu SMP. itu. Iya, Udah mulai terbiasa sama modeling. Udah ikut manajemen juga Udah ikut dianya. manajemen waktu Iya. itu. Berarti itu event dari manajemen atau event dari mana waktu itu? Enggak, itu di Itu luar umum, manajemen di ya. luar manajemen. Umum waktu itu. SMP berarti bisa menyempatkan waktu waktu Nabila buat ikut persiapannya. Bisa karena SMP-nya itu belum, waktu Nabila kelas 3 belum sibuk sama persiapan ujian. Kelas 1, kelas 2 masih kayaknya. ngerasain UN ya? Iya. Masih. Tapi sebelum kelas 3 waktu itu, berarti Sebelum sempat kelas ikut 3. fashion show Kartini Day. Berarti Kartini. waktu itu temanya Kartini ya tante ya? Iya Kartini, pas banget itu bulan April ya. Oh ya, hari Kartini. Iya hari Kartini. Ini memperingati gimana tante Kartini. sama Nabila mempersiapkan bersama atau gimana waktu itu? Dia belajar sendiri. Beneran? Iya beneran. Udah lepas sendiri berarti? Udah. Oh gitu Nabila, gimana rasanya? Dulu kan belajar sama tante ya biasanya. Iya. Untuk Kartini ini persiapan sendiri, gimana tuh Nabila? Bedanya gimana? Bedanya ya kalau misalnya ada yang bingung itu kan harus ditanyain Tanyain dulu. ke tante. Iya. Walaupun belajar sendiri Nabila tetap harus komunikasi sama tante. Tetap sharing sama tante dong. Sebenarnya tantenya cerewet banget loh. Berarti dicerewetin tante juga nih kayaknya. Iya. Gimana ceritanya tante? Jadi si Nabila kan pernah ngomong gini kan, Teh mau ikut ini kan, busana Kartini gitu kan. Boleh, tapi kan ini kan jalannya beda ya sama gaun dan ini. Kalau untuk pakaian modern sama pakaian tradisional itu kan beda jalannya. Oh gitu ya tante? Iya, harus lebih anggun lagi gitu kan. Oh iya, gambarin seorang Kartini berarti. Iya. Gitu ya. Jadi diajarin sama si Nabila kan yang kurang-kurangnya aja gitu. Cara posnya, terus cara ngadep sama juri, sama penonton, terus matanya, body language-nya, terus apalagi ya, pokoknya pose-posenya aja gitu. Oh gitu. Yang Berarti kurang-kurang aja. tetap sharing sama tante ya. Iya. Berarti tetap dirempongin tantenya berarti. Gak apa-apa dong, positif loh pemirsa di rumah. Iya.
justru itu bisa bantu Nabila banget dan akhirnya dapat juara 2. Tapi juara waktu itu di fashion show busana pesta kan masih kecil ya, 5 SD. Iya, ini masih SMP kecil. waktu itu. Iya, Mungkin udah SMP. masuk masa remaja ini. Mungkin ngerasain perbedaan kah ketika Nabila ikut fashion show di ketika remaja dan waktu kecil nih mungkin? Waktu Nabila lomba fashion show masih kecil itu masih bisa ada rasa main-main, bercanda gitu kan, cuma untuk have fun doang, ikut-ikut lomba. Cuman waktu remaja itu udah mulai ngerasain, oh ini nggak bisa dianggap buat have fun doang, tapi harus serius juga, harus lebih percaya diri lagi supaya tetap bisa dapet juara. Wah, gitu. Berarti udah lebih serius waktu itu ya. Saingannya dari mana aja waktu itu? Saingannya banyak, dari luar daerah Bengkulu juga ya, ada. Oh, berarti se-Sumatera kah waktu itu yang ikut atau Enggak, provinsi? seprovinsi, iya. Ikut semua Se-kabupaten waktu itu? ya ngikut. Wah. Dari kabupaten lain ada gitu. Wah, tingkat provinsi ya, pasti Iya. persaingannya ketat banget ya Tante. Iya, ya. Apalagi busana Kartini dan menyiapkan busana pun sendiri, tapi tetap konsultasi sama Tante atau gimana waktu itu? Kita ada tim desainernya. Wow, keren nih, bisa dulu. Gak Ada sembarangan tim ya Tante desainernya, ya? iya. Berarti ada tim desainer sendiri buat Ada Nabila tim juga? muanya, ada desainernya. Jadi kita nggak ke salon lagi gitu. Wah, enak dong ini Nabila. Berarti bisa dibilang persiapannya harus matang banget. ya, Matang Tante, banget, ya? iya. Kalau untuk terjun ke dunia ini berarti ya? Iya, harus siap modal, siap itu materi juga ya kan. Wah, tapi Materi dan modal sama kayak. sih kalau Iya, bisa sama. dibilang ya, materi modal juga sama. Iya. Tapi pasti kebayar lebih ya Tante ya dengan pencapaian-pencapaian Iya, Nabila pastinya ya. Karena memang mungkin untuk meraih prestasi banyak versi ini pemirsa di rumah. Mungkin ada yang harus latihan keras banget kayak atlet, dan mungkin ada persiapannya keras banget, belajar keras banget. Mungkin di dunia modeling versinya seperti itu Tante ya. Iya, Berarti seperti memang itu. harus dipersiapkan matang banget. Iya, seharusnya. Oh. Mulai dari materi, fisik, itu harus mendukung semua. Dan keluarga pun juga harus mendukung gitu. Apalagi kan hobinya tersalurkan kan anak-anak ini kan. Iya, hobinya positif banget Tante ya, memang Iya. harus didukung. Iya. Tapi setelah ini memang waktu saya dibocornya pemirsa di rumah, ini benar-benar saya beranggapan multi talent banget nih. Apalagi ini yang jarang dilakukan orang-orang. Jadi Nabila pernah dapat juara 1 pantomim tingkat kota. Iya. Wow, Nabila bisa pantomim juga. Bisa. Alhamdulillah bisa. Gimana tuh belajarnya waktu itu? Kan ini Nabila biasanya modeling ke pantomim mungkin kalau pantomim ini berekspresi Tante Mimik ya. muka ya. Mimik muka Iya. ya. Dari modeling belajar pantomim juga. Ini gimana waktu itu Nabila belajarnya? Nabila lomba pantomim tuh waktu SD ya, dan dulu itu kan waktu ikut modeling kan ikut manajemen. Itu kan diajarin cara berakting kan. Iya, Oh gitu. Jadi pantomim itu kan cuman kayak ekspresi wajah, tubuh, tapi kan tidak berbicara. Jadi Nabila dipilih pihak sekolah. Oh, mewakili sekolah waktu Mewakili itu. Iya, sekolah. mewakili sekolah. Lomba di mana ya Nabila? Itu lombanya di Tingkat- Hotel Samudra, FLS 2N. Oh, Iya. dalam rangka FLS 2N. Nabila ikut pantomim juara 1 waktu itu. Juara 1. Dikirim ke nasional atau gimana setelah ini? Waktu mau Dilombain lagi seleksi ya, diseleksi nasional lagi. itu nggak dapat. Gugur. Dapatnya cuma di kota doang. Iya. Oh gitu. Tapi ini Tante ikut ngajarin nggak sih pantomimnya? Saya penasaran Nggak juga. bisa. Dia referensinya banyak tuh dari YouTube. Dari YouTube kalau kemarin ya. Wah gitu. Iya. Nabila wajib cerita nih. Nabila belajar pantomim gimana dong? Bisa ceritain nggak sama kita? Nabila belajar pantomim awalnya lihat-lihat di YouTube di rumah, terus akhirnya di sekolah juga belajar, terus ada guru juga yang ngajarin, sharing. Nabila juga pantomimnya berdua kemarin. Oh gitu. Pantomim itu yang bedanya pantomim sama yang membedakan pantomim menurut Nabila itu seperti apa sih yang bedakannya? Yang membedakan itu selain dari make up, terus ekspresi, geraknya. Oh gitu, make upnya harus gimana nih? Biasanya kan make up kalau modeling mungkin lebih seperti ini Tante ya, Rara yang Iya. seperti kita tampilkan. Kalau di pantomim seperti apa nih? Nabila? Kalau pantomim itu make Kayak upnya lebih badut. lucu sih, kayak badut, Kayak badut ya. gitu ya. Yang putih hitam doang gitu. Wah jadi nggak kelihatan cantik. Iya, kayak topeng. Jadi bermake up kayak topeng seperti Iya. itu. Wah, ini boleh dicontohin dikit nggak sama kita? Pantomim gimana waktu itu? Pantomim. Ekspresi mungkin yang digunakan. Ekspresi. Oh, ekspresinya itu Wow, seperti itu dong. seperti itu ya. Berarti kemarin ada tema kah? Biasanya ada pantomim seperti apa biasanya? Temanya kita nentuin sendiri. Waktu itu Nabila bawa apa nih? Waktu itu temanya hari libur sekolah. Wow, gimana? Gimana ceritanya gimana nih? Dia ceritanya itu ekspresinya cuma mimik muka aja gitu, sama gerakan. Gimana lu itu, Bill? Pantomim tuh kayak kita
sama-sama acting, cuman beda. Jadi kayak juri sama penonton itu yang melihat alur ceritanya kayak nebak gitu. Oh gitu. Wah. Pernah dipublikasikan nggak nih Nabila? Sama mama. Oh gitu, ada di Instagram atau di mana? Penasaran soalnya mau lihat habis ini kayaknya. Di Facebook. Oh, Facebooknya ya. Nabila gitu. Facebooknya orang tua. Oh, di mana kalau pemirsa mau lihat nih, kalau boleh? Di Nani Uminya Cilun. Oh gitu, Nani Uminya Cilun. Boleh. Nah, saya juga penasaran pemirsa di rumah, saya mau lihat ya. Wah, jadi ekspresi muka nih. Biasanya kalau fashion show mungkin seluruhnya dilihat Tante ya. Sekarang fokus ke muka banget nih. Fokus ke muka. Gimana rasanya? Sama gerakan. Mungkin ngerasa, kalau saya ngerasa tata banget gini nih ke muka langsung. Ini Nabila gimana waktu itu rasanya? Rasanya pasti beda banget dong ya. Aneh ya. Aneh soalnya nggak biasa make up topeng kayak gitu. Untuk pertama kalinya make up tebal seperti itu rasanya aneh. Iya, make up dia biasanya make up cantik-cantik ya Tante ya. Ini make up tebal di muka. Kayak make up badut gitu kan. Iya, sampai jadi badut nggak sih kalau Nabila? Sempat dibilang teman-teman. Dibilang apa sih? Ada badut, ada badut. Itu bikin down atau gimana nggak sih? Itu mau down tapi lucu karena sadar juga emang kayak gitu sebenarnya. Ya mau gimana mungkin Tante. Emang kayak badut. Emang harus totalitas banget ya Tante ya. Iya. Jadi tapi Tante nanggapin Nabila berpantomim gimana nih? Biasanya kan ngeliat Nabila fashion show doang nih. Sekarang waktu itu pantomim. Iya. Menurut Tante sendiri gimana nih? Ternyata Nabila nih berkarakter juga sebenarnya di pantomim. Bagus sih. Jadi nggak di modeling aja, nggak di dance aja. Ternyata dia juga ada di sisi lainnya kayak pantomim gitu kan. Wow. Bagus. Multi talent anaknya. Bener, keren banget. Jarang banget ya yang bisa multi seperti itu. Ikut pantomim berarti kelas berapa waktu itu Nabila? 6 SD. Kelas SD ya. Oh, SD waktu itu, kelas 6. Wah, mau sibuk ujian dong. Belum, awal-awal kelas 6 sih. Oh, awal kelas 6 belum sempat ketemu berujian ya? Belum. Wah, jadi luar biasa Semester banget. awal ya. Semester awal ya Tante ya. Wah, dapet juara 1 juga. Ini keren banget pemirsa di rumah. Jadi yang saya simak dari Nabila tadi, Nabila memang belajar sendiri ya untuk pantomim ya. Berarti melihat YouTube seperti itu ya, dan melihat video lain dan akhirnya bisa berpantomim. Ini mungkin bisa jadi contoh juga pemirsa di rumah nih. Mungkin kalau mau belajar, mungkin belajar masak, belajar pantomim bahkan bisa dari YouTube juga lihat Nabila ya, akhirnya mengekspresikan sendiri. Kelas 5, kelas 6, 1 tahun dong. Masih malu-malu nggak sih waktu itu? Masih malu-malu, takut-takut. Cuman kan didukung juga, dikasih tahu nggak boleh malu-malu kalau mau menang gitu, harus percaya diri. Iya, untungnya ambisius hari Tante ya. Akhirnya bisa. Orang tuanya juga mendukung kan. Wah, apapun ya kegiatan yang hal positif mereka dukung gitu. Wah, emang kalau dukungan penting banget ya Tante Iya, ya. penting banget. Apalagi buat Nabila mungkin waktu itu masih kecil juga ya. Jadi harus diarahin gitu kan. Kalau nggak diarahin, nggak didukung langsung, susah juga kalau Iya, saya susah. lihat. Tapi alhamdulillah Nabila dapat juara 1 di sana. Iya. Di rumah. Keren banget. Terus ada juara harapan 1 lomba adu bakat. Waktu itu bawa fashion show ya. Bawa fashion show. Peserta lain bawa apa waktu itu? Peserta lain ada yang acting, ada yang puisi, ada yang nyanyi. Itu lombanya antar sekolah. Oh, lomba antar sekolah waktu itu. Dan akhirnya bisa menang Nabilanya juga di lomba adu bakat. Keren banget. Pemirsa di rumah, ternyata masih banyak sekali yang harus kita bahas, tapi kita harus break dulu pemirsa di rumah untuk kita tapi TVRI Bengkulu. Lakukan 6M untuk melindungi diri kita, keluarga kita dari penyebaran COVID-19. M pertama, menggunakan salam syar'i. M kedua, menggunakan masker. M ketiga,
cuci tangan dengan sabun. M keempat, menjaga jarak. M kelima, menggunakan hand sanitizer. M keenam, mandi jika pulang dari aktivitas di luar rumah. Baik pemirsa, Anda kembali bersama kami di Sang Juara TVRI Bengkulu. Wah, pemirsa di rumah tadi kita udah ngobrol banyak banget nih seputar prestasinya Nabila juga ya. Tadi ada modeling, ada pantomim juga. Panjang banget nih gimana ceritanya Nabila ikut modeling waktu itu, gimana belajar pantomimnya, seru banget pemirsa di rumah. Kalau ketinggalan, nanti tinggal saksikan kita ulang aja pemirsa di rumah di Facebook Live-nya TVRI Bengkulu. Tapi saya masih mau ngobrol, masih banyak banget prestasi Nabila Tante ya. Tadi baru setengah bahkan baru kita obrolin ya. Wah, jadi sempat juga jadi gadis kecil waktu itu. Iya. Wah, jadi gadis kecil tahun berapa nih Nabila? Nabila gadis kecil itu tahun 2016. Wah, tahun 2016. Berarti udah kayak duta ya kalau gadis kecil ya? Iya. Terus yang bedain biasanya kan lomba fashion show biasa nih. Di gadis kecil apa nih yang bedain waktu itu? Yang ngebedain itu selain kita juga fashion show, di gadis kecil itu kita harus nampilin bakat yang kita punya. Terus ada sesi tanya jawab juga. Ngeri dong ya kalau udah tanya jawab. Tanya jawab seputar apa waktu itu Nabila? Tanya jawabnya seputaran Bengkulu. Pariwisata. Wow. Pariwisata Bengkulu gitu. Wow, harus belajar banyak banget berarti ya? Harus. Ini Tante juga yang ngarahin atau gimana ya Tante? Iya. Gimana waktu itu Tante kepikiran ngarahin Nabila ke gadis kecil waktu itu? Waktu dia audisi itu kan Tante bilangin dulu, nanti kalau mau jadi duta wisata Bengkulu kayak gadis kecil itu, kamu harus banyak tahu tentang pariwisata Bengkulu, terus adat istiadatnya gimana, ya terus makanan khas Bengkulu itu apa. Terus dikasih tahu sama Nabila biar belajar gitu kan, biar kalau misalnya udah ditanya sama juri dia nggak gagap lagi gitu. Wah, harus belajar banyak banget ya Nabila. Iya. Ya. Berarti Nabila buat persiapan audisi aja nih, gimana persiapannya Nabila waktu itu? Persiapannya Nabila selain belajar fashion, itu Nabila juga asah terus bakat yang bakal Nabila tampilin. Terus Nabila belajar terus tentang pariwisata Bengkulu itu ada apa aja sih yang di Bengkulu, terus ciri khas Bengkulu apa aja. Wow, banyak banget ya yang harus dipersiapin. Nabila belajar sama siapa waktu itu kalau untuk tentang pengetahuan seputar pariwisata dan adat istiadat dulu? Itu Nabila tanya-tanya juga sama tante, tanya-tanya sama Umi, sama temen, pokoknya sharing-sharing sih sama-sama. Wah, berarti sharing wajib banget Nabila ya. Wajib. Jadi seperti yang dibahas di awal, Nabila tuh sharing terus, sharing sama tante, sama teman-teman. Akhirnya terpilih sebagai salah satu gadis kecil Bengkulu. Waktu itu dapat apa di sana? Dapat wakil 2. Wakil 2 tuh gimana maksudnya? Wakil 2 itu kan ada kalau bujang gadis yang juara pertama kan bujang gadisnya. Terus juara 2 itu wakil 1, juara 3 wakil 2. Wah, berarti dapat juara ketiga waktu itu. Iya. Wah, keren banget nih Nabila. Seru nggak sih waktu itu jadi kegiatan-kegiatannya di gadis kecil waktu itu? Seru banget. Di sana Nabila bisa nambah teman, sharing-sharing. Jadi Nabila bisa dari awalnya nggak terlalu banyak tahu tentang Bengkulu, jadi tahu tentang Bengkulu. Wow, keren ya Tante ya. Iya. Mungkin bakal ada ancang-ancang nggak nih buat buat ikut gadis yang gede nih kayak? Iya. Insya Allah ada sih. Kepengen. Kepengen, ditunggu ya Nabila ya. Oke, nah ini pemirsa di rumah tadi saya udah sempat mention nih sebelumnya, mungkin sempat bahasa kerennya mention ya. Mungkin sempat menyebutkan Nabila punya prestasi dance cover dan belajar dance cover terus ya Tante ya. Wah, jadi cover. udah bincang-bincang sama Nabila bakal nampil dance cover nih buat kita. Kira-kira siap nggak nih Nabila? Siap dong. Bakal nampilan apa nih? Nabila bakal nampil Pretty Savage Blackpink.
Wow, boleh ya. Mungkin kita bantu Nabila persiapan dulu ya pemirsa di rumah. Tante nggak apa-apa, Nabila kita ke depan atau gimana? Boleh. Boleh ke depan. Boleh, kita bantu persiapannya pemirsa di rumah. Mungkin ada yang harus siapkan dulu Nabila. Musik ya. Oke, musiknya udah. Boleh dilepas tuh nggak apa-apa kalau takut jatuh. Dilepas tuh nggak apa-apa ya pemirsa di rumah, apalagi dance cover apa ini. Gimana musiknya udah siap nih kayaknya? Oke, Nabila kita tunggu musik mulai kayaknya ya. Oke, ini cukup. Ini cukup nggak nih? Cukup. Cukup. Oke, jadi pemirsa di rumah ini dance covernya Nabila yang tadi udah sempat disebutkan pernah dapat juara sejak tahun 2016 santai ya? Iya. Sampai 2020. 2020. Ini salah satu yang tampilkan Nabila ya, yang sering dilatihankan tiap hari. Oke. Nggak dengar. lagi, keren banget nih Nabila di rumah. Belajar bisa kayak gitu berapa lama nih Nabila? Makan waktu berapa lama nih? Buat kalau satu musik itu buat ngapalnya itu sehari. Cuman kalau buat biar bisa lancar itu kadang semingguan. Wow, melancarkannya semingguan berarti ya. Ini pemirsa di rumah mungkin harus saya kasih tahu nih, dadakan lo pemirsa di rumah, nggak disiapin ya Nabila ya. Ini saya tantang langsung nih, Nabila mau dance cover nggak? Langsung nih Nabila mau, udah disiapkan langsung. Ayo tampilin, wah. Ini Nabila belajar dance susah nggak sih? Susah banget. Wah, susahnya kenapa tuh? Susahnya itu yang pertama tuh kita harus belajar kompak ya kalau per grup, terus harus power, terus harus keras, hafal di luar kepala gitu. Oh gitu, berarti ini ditampilkan di grup berarti ya? Iya. Tante juga waktu itu latihan juga sama tante ya, diceritain? Iya.
Sebenarnya sebelum mereka K-pop ini ada nama lainnya itu kayak Star Kid gitu. Star Kid gitu ya. Oh gitu. Ya dari kecil, dari SD tuh mereka udah ada sebenarnya kelompok dance-nya. Oh mereka udah punya Iya kelompok udah, gitu. namanya Star Kid. Terus karena mereka udah besar semua, jadi mereka berubah haluan ke K-pop gitu kan, teenager namanya sekarang. Oh iya. Apa Bill? Ada IG-nya kan? Buat teman-teman yang kepo sama dance bisa teman-teman Bila juga, kalian bisa cek IG kita di @theteenagers4. The Teenagers 4. Wow, iya. ini disambung ya The Teenagers sama 4-nya. Wow, boleh dikepoin ya. Dance covernya semua ada di sana video. Ada. Iya, udah ada di sana semua. Wow, mungkin buat pemirsa di rumah yang mau lihat-lihat nih dance cover versi anak Bengkulu nih, ada Nabila teman-teman ya. Iya, sama teman-teman. Kalau mau join gimana dong? Boleh nggak? Boleh dong, kita juga masih rekrut member baru. Buat kalian yang mau join bisa langsung DM IG kita. Wah, siapa yang nggak mau nih bisa dance keren kayak gitu ya Nabila. Berarti waktu dulu sempat punya grup juga tante ya? Iya, namanya Star Kid. Waktu itu udah yang di dance cover apa? Kalau sekarang K-pop ya? Iya, K-pop. Kalau dulu kadang K-pop juga, kadang cari musik terus gerakannya dibikin sendiri. Wow, gitu. Udah sekarang di K-pop berarti ya. Memang mungkin lagi tren banget K-pop sekarang ya. Iya, K-popnya kan lagi membooming sekarang kan. Wah, ini salah satu teman-teman yang nggak mau ketinggalan zaman nih kayak Nabila teman-teman ya pastinya. Ini keren banget dan ini pernah dapat juara 2 berturut-turut lomba dance K-pop cover dari 2016 sampai 2020. Itu juara terus. Itu juara terus. Wah, keren banget. Ini biasanya ada lombanya diadakan di mana aja nih Nabila? Lombanya diadakan di BIM atau mungkin ada grup-grup lain yang anniversary itu dia ngadain lomba juga, atau di kemarin 2020 Nabila sempat lomba Oppo ngadain juga lomba. Ada pialanya di sini ya? Iya, boleh dong diangkat dong. Ini soalnya nggak semua piala ya yang dibawa. Ini yang dari mana nih? Ini dari Bengkolen itu ya. Bengkolen. Pialanya. Bengkolen Mall. Ini juara 3 K-pop dance competition di Bengkolen Mall ya pemirsa di rumah. Keren pialanya nih. Ini terus gimana tadi Nabila ceritanya? Ini kita lomba ini kayak debut pertama grup teenagers dibuat. Oh, waktu itu dari Star Kid ya seperti dari Tante Star bilang. Kid, terus debut grup teenagers tahun 2020. Wah, langsung dapet juara 3. Terus gimana ceritanya? Juara 2. Salah baca nih Bu. Juara 2 ya benar. Ya. Juara 2. Protes. Ya langsung protes Nabila. Juara 2 dong. Ya maaf nih Nabila. Ini juara 2 bisa di rumah ya. Kok kebaca 3 sama saya. Terus gimana ceritanya? Itu ceritanya kita 3 member lama, 1 member baru. Terus kita latihan, kita cari musiknya menyesuaikan yang diminta sama dewan juri. Terus baju-bajunya kita juga cari sendiri, latihan terus sampai akhirnya kita dapet juara. Wow, bawa lagu apa waktu itu? Kita bawa lagu Everglow. Judulnya apa nih? Judulnya Dun Dun. Wah, ini saya pernah lihat keren banget di bisa di rumah, penasaran. Dipublikasiin nggak di grupnya? Dipublikasiin di Instagram. Wah, saya itu ikut di Oppo juga waktu itu. Iya, ikut. Yang ini tante ya? Ini pialanya. Wah, ini juara 2 juga. Ini cover dance competition Oppo Cloud9 juara 2. Ini tahun berapa nih Nabila? Ini 2020 juga. Wow, dapat 2 kali bertutup tahun yang sama ya? Dapat juara 2 nih bertahannya. Ini bawa apa kalau di Oppo waktu itu? Itu musiknya ditentuin dari Oppo, dance-nya Cinta Laura yang judulnya Cloud9. Itu kita cover, ada yang beberapa gerakannya juga kita ganti. Wah, mempersiapkan gerakan baru susah nggak sih Nabila? Susah karena ini Mila musiknya enggak sama yang kita suka gitu. Biasanya kan K-pop, sedangkan ini kayak lebih ke beat yang cepet, powernya kuat gitu. Wah, capek banget nih kayak melatih kekompakan gitu kan. Wah, ini tante, ini teman Nabila dan teman-teman latihannya gimana sih tante? Kalau boleh tante ceritain? Iya, mereka latihannya kadang di rumah, kadang di luar rumah. Terus mereka nih sering lihat-lihat dulu kan, lihat-lihat YouTube dulu gerakan-gerakannya. Terus kalau misalnya udah kompak, mereka latihan lagi, terus divideoin biar lihat kompaknya apa, salahnya di mana, kekurangannya di mana. Gitu. Wah, menguras tenaga banget kayaknya tante. Iya. Nabila ya, capek nggak sih latihan dance cover kalau buat Nabila? Capek sih sebenarnya, apalagi kalau misalnya ada satu gerakan nggak kompak itu kita bakal disuruh ulang sampai 20 kali lebih non-stop. Wow. Sampai kompak. Sampai kompak ya tante Iya. ya.
Wah, tapi itu salah satu langkah yang baik juga. Mungkin bisa jadi olahraga juga, Tante ya? Iya. Wah, ini sayang banget pemirsa rumah, saya masih mau ngobrol banyak banget nih soalnya. Prestasi Nabila masih banyak yang belum saya sebutkan, tapi mungkin waktu nggak bersahabat nih sama kita ya. Mungkin boleh dong buat terakhir nih Tante dan Nabila ya, sharing tips dikit dong dari Nabila buat teman-teman mungkin yang juga mau multi talent kayak Nabila, harus seperti apa sih Nabila? Nurul bilang buat teman-teman yang mau bisa banyak talenta, itu kalian yang pertama harus punya kepercayaan diri yang kuat. Kalian harus berani nampil di depan orang-orang, dan kalian pokoknya harus yakin kalau kalian punya talenta itu, belajar terus sampai kalian bisa. Wow, harus percaya diri. Nabila ya, penting banget percaya diri. Ya karena tadi awalnya Nabila bilang dia pemalu, ini awalnya jadi confidence-nya luar biasa sekali. Dari Tante mungkin yang jadi pembimbing Nabila juga, boleh Mama? Untuk pemirsa, kalau yang punya ada ponakan di rumah, terus dia suka modeling, suka fashion show, terus diarahin aja. Terus kalau ada manajemen ya ikut manajemen, kalau ada sanggar disuruh masuk sanggar gitu, biar mereka lebih percaya diri, terus hobinya tersalurkan. Wah, penting ya Tante ya, buat penting banget percaya diri, buat teman-teman anak-anak juga, supaya juga menyalurkan hobi ke arah yang positif Tante ya. Iya, ke arah yang positif. Jangan sampai punya hobi negatif pemirsa di rumah. Iya, nggak ada zamannya sekarang ya. Nggak ada zamannya sekarang. Iya. Iya, jadi benar-benar diarahkan, wajib banget ya, supaya bisa menjadi remaja multi talenta nih pemirsa di rumah. Oke pemirsa di rumah, itu tadi bincang-bincang kita bersama Nabila dan juga Tante Cika nih.